Selamat malam, Saudara. Breaking News Kompas TV berlanjut bersama saya, Sofi Syarif. Kami kembali menyampaikan bahwa telah hilang kontak pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182, jurusan Jakarta Pontianak. Pesawat adalah tipe Boeing 737-500, registrasinya adalah PKCLC. Dari keterangan terbaru yang disampaikan oleh rekan kami di Pontianak adalah bahwa total jumlah manifest termasuk kru pesawat adalah 62 orang. Pesawat tadinya seharusnya dijadwalkan terbang pukul 13 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat, namun mengalami delay selama sekitar 30 menit sehingga baru boarding pada pukul 13 lewat 56 waktu Indonesia Barat dan hilang kontak pada pukul 14 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilang kontak ini di antara Pulau Lancang dan juga Pulau Laki. Hilang kontak diperkirakan di ketinggian sekitar 11.000 sampai dengan 13.000 kaki. Sejauh ini yang kami dapatkan adalah keterangan dari Sriwijaya Air menyatakan bahwa sampai saat ini memang masih terus melakukan kontak dengan berbagai pihak terkait guna mendapatkan informasi lebih rinci soal penerbangan SJ182 rute Jakarta Pontianak. Pihak manajemen menyatakan masih terus berkomunikasi dan menginvestigasi dan akan segera mengeluarkan pernyataan resmi setelah mendapatkan informasi yang sebenarnya. Sampai sejauh ini belum ada keterangan lebih lanjut yang disampaikan pihak Sriwijaya Air. Kita masih menunggu karena tadi dinyatakan akan segera menggelar konferensi pers apabila sudah ada informasi-informasi yang bisa disampaikan. Yang saat ini Anda saksikan adalah beberapa gambar yang diambil dari sekitar Kepulauan Seribu. Ditemukan sejumlah benda. Belum ada konfirmasi pasti apa saja benda yang ditemukan. Tapi ada selain beberapa peralatan dengan kabel, di situ ada beberapa potongan kain. Yang jelas menurut informasi yang kami dapatkan adalah bahwa lokasi tempat pencarian dekat dengan area Tanjung Pasir, tidak jauh sebenarnya dari Bandara Soekarno-Hatta. Lokasinya informasi yang kami dapatkan adalah memang berlumpur dan cukup berat untuk penyelaman. Inilah mungkin yang akan membuat pencarian atau penyisiran lokasi sebagai dugaan hilang kontaknya pesawat Sriwijaya Air ini mungkin akan jadi sedikit lebih sulit. Saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat penerbangan Bung Geri Suyatman. Selamat malam, Bung Geri. Selamat malam. Bung Geri, apa yang bisa Anda bagikan terkait dengan hilang kontaknya pesawat Sriwijaya Air? Saya sempat membaca beberapa cuitan Anda di Twitter. Tampaknya dari apa yang Anda sampaikan muram ya? Ya, begitulah. Informasi yang kita dapatkan dari data yang dipasarkan oleh pesawat, ya memang begitu. Sepertinya kemungkinan untuk ada yang survive kecil dan sepertinya memang seperti yang kita khawatirkan lah. Ini kalau dilihat dari yang paling ingin ditanyakan oleh masyarakat adalah kenapa hilang kontak sekitar pukul 14.39 waktu Indonesia Barat. Tapi paling tidak kami, wartawan, baru mendengar beberapa saat yang lalu, sekitar 1 jam atau mungkin tidak sampai 2 jam yang lalu. Kira-kira apa yang terjadi
laporan airnavnya seperti apa? Kenapa butuh waktu cukup lama untuk kemudian kami bisa mendengar adanya hilang kontak itu? Tentunya setiap kecelakaan itu kan butuh dikonfirmasi. Jangan sampai kita bilang ada kecelakaan ternyata tidak. Karena itu akan sangat menyedihkan bagi keluarga. Jadi kembali lagi, ada beberapa fase-fase yang harus dilalui. Jadi begitu hilang kontak, itu pihak ETC akan langsung menghubungi ke perhubungan dan juga ke maskapai. Dari situ mereka memantau, mencari pesawatnya apakah masih terbang atau tidak. Sampai jam diperkirakan mendaratnya pesawat, mereka akan melihat nongol nggak ada pesawatnya. Kalau tidak, mereka kembali lagi. Dia bawa view berapa lama. Kalau terbangnya 1 jam 15, ternyata bawa view 3 jam, mereka harus sampai 3 jam. Apakah mendarat di tempat lain? Tapi di sini kebetulan karena kita punya data yang memang memperlihatkan pesawat itu kemungkinan jatuh, jadi pihak aparat setempat pun sudah bisa dikerahkan untuk mulai mencari dengan waktu cukup cepat. Jadi, tapi kan mereka harus nunggu ada konfirmasi baru mereka bisa umumkan, ya ada yang jatuh. Oke, jadi memang sangat wajar kalau kemudian hilang kontaknya sekitar pukul 14.39, tapi kita semua baru mendengar tidak sampai 2 jam yang lalu ya? Ya, itu waktu 2 jam itu sudah cepat sebenarnya. Oke, Bung Gary boleh diceritakan apa yang kira-kira terjadi? Ini kalau yang kami dapatkan informasinya kan sebenarnya lokasi hilang kontaknya ini kan tidak terlalu jauh dari Bandara Soekarno-Hatta. Kalau dari pihak TNI menyatakan lokasinya tidak jauh dari Tanjung Pasir, tidak jauh dari belakang Bandara Soekarno-Hatta. Yang kami dapatkan informasinya juga lost contact-nya ada di sekitar Kepulauan Seribu antara Pulau Lancang dan juga Pulau Laki. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau untuk sekarang sih masih sangat terlalu dini. Kembali lagi, setiap kecelakaan itu unik dan penyebabnya pun juga beda-beda. Oke. Jadi kita masih harus melihat dari data yang ada, memang ada beberapa kemungkinan, yaitu cuaca, dan kemungkinan ada disorientasi oleh kru, dan kemungkinan juga kesalahan teknis, keformasi teknis. Kita belum tahu yang mana masalahnya. Kita hanya bisa dapatkan adalah, ya dia terbangnya seperti ini, lalu dia menukik. Udah cuma itu aja. Oke, boleh Anda jabarkan lebih lanjut lagi apa yang Anda tahu terbangnya seperti ini dan menukik itu seberapa tinggi, tukikannya seberapa, apa yang Anda tahu, Bung Gary? Hanya sebatas kita tahu pesawatnya bisa sempat naik sampai ketinggian 10.500 kaki sampai 11.000. Lalu dari situ dia pun dengan sangat cepat sampai ke 250 kaki, lalu datanya hilang. Jadi Oke. Tunggu. Saya mau ulangi untuk pemirsa Kompas TV. Jadi sempat ada di ketinggian 10.000 kaki, tapi kemudian secara cepat ada di ketinggian hanya 250 kaki ya. Berarti ada pengurangan sekitar 9.700-an kaki dalam waktu yang cepat, begitu? Ya. Ya, oke. Dalam waktu berapa detik kita belum tahu pasti, ini masih mau diolah dulu data ini, kita belum sempat juga. Kalau memang semua kecelakaan pasti kan berbeda-beda. Sampai sejauh ini juga belum ada keterangan yang bisa, kita juga tidak boleh menyimpulkan terlalu cepat begitu. Tapi kira-kira kalau 10.000 kaki secara cepat turun menjadi 250, itu apa saja kemungkinannya? Ya kembali ke tadi, disorientasi oleh kru, teknis, dan cuaca. Ya, kalau cuaca dalam arti bukan itu pesawat yang dihujam oleh angin turun, tetapi dibuat pesawatnya jadi kehilangan kendali yang mengakibat pesawatnya untuk menukik. Itu bisa. Itu kita belum tahu yang mana. Apakah memang dari 3 itu kita belum tahu. Oke, tapi kalau dari 10.000 kaki langsung menukik ke 250 itu hampir pasti muram ya hasilnya ya? Ya, kira begitulah. Begini, ada juga tadi yang menyatakan bahwa usia pesawat sekitar 26 tahun, betulkah? Kalau tidak salah sih ya sekitar 26 tahun itu masuk akal untuk tipe ini. Itu cukup tua atau sebenarnya masih oke? Sudah masuk ke usia lanjut lah buat pesawat, tapi bukan berarti tidak layak. Jadi pengoperasian pesawat itu kelayakannya tidak terpengaruh dengan usia pesawat. Kelayakan pesawat itu tergantung dengan maintenance yang dilakukan terhadap pesawat tersebut, apakah cukup dan memadai untuk usia tersebut.
Mhm. Oke, jadi sebenarnya walaupun sudah cukup umur tapi masih layak asalkan maintenance-nya betul begitu ya? Ya, betul. Oke, ini sekali lagi kami sampaikan kepada Anda saudara, nomor penerbangan SJ182 berangkat dari Cengkareng menuju ke Pontianak. Tipe pesawat adalah Boeing 737-500, nomor registrasi PKCLC. Ini terakhir hilang kontak 11 nautical mile di utara Cengkareng pada pukul 07.40 itu menggunakan jam, kalau bukan WIB ya, WIB-nya sekitar pukul 14.30-an begitu ya? 14.40. 14.40 ya? Ini dia yang... 7 jam. Ini dia yang menggunakan jam Indonesia. Oke, Jakarta Pontianak, lokasinya masih unknown. Kemudian tadi sebenarnya standby untuk flight 1.40 siang. Seharusnya mendarat ya, ATD ya, Bung Geri. Sorry kalau saya tidak terlalu... Kalau ATD itu actual time of departure. Jadi berangkatnya adalah pukul 2.36. Oh, oke, karena tadi sempat delay ya. Jadi actual time of departure jam 2:36 sore tadi. Bung Geri begini, kalau kita balik lagi soal usia pesawat, 26 tahun, kalau untuk standar maskapai di Indonesia deh, itu maintenance-nya masih baikkah sebenarnya? Rata-rata masih baik ya, dalam arti kita melihat itu kan berdasarkan temuan yang ada dari audit yang dilakukan oleh perhubungan dan audit random baik dari regulator luar ataupun asosiasi yang diberi wewenang oleh maskapai-maskapai ke maskapainya dan ke perhubungan juga. Oke. Jadi semuanya diaudit dan itu yang auditor pun diaudit juga. Jadi dilihat dari situ. Baik. Nah, ini namanya sistem jaminan mutu keselamatan, bukan jaminan mutlak ya. Tidak ada yang namanya jaminan mutlak keselamatan. Yang ada jaminan mutu keselamatan. Bu Geri, sebentar saya ingin membacakan dulu rilis yang dikeluarkan oleh Dinas Penerangan Angkatan Laut bahwa TNI Angkatan Laut menyatakan akan mengerahkan KRI untuk membantu pencarian pesawat Sriwijaya Air ini. Unsur-unsur TNI Angkatan Laut akan membantu Search and Rescue atau SAR pesawat Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ182 rute Jakarta Pontianak yang mengalami lost contact. Unsur KRI yang dikerahkan dari jajaran Koarmada 1 dan Lantamal 3. KRI yang digerakkan yakni KRI Teluk Gilimanuk, ada on board di sana KRI tim Kopaska, lalu KRI Kurau, KRI Parang, KRI Teluk Cirebon, KRI Ciptadi, KRI Cucut 866, KRI Tengiri dan 2 Sea Rider Kopaska serta 2 kapal tunda yakni TD Galunggung dan juga Malabar. Selain itu, TNI Angkatan Laut juga menyiapkan heli and Bell 412 on board KRI Bontang, posisi sandar dermaga di JICT di Jakarta dan siap mendukung untuk operasi SAR. Besar-besaran ya, Bung Geri ya ini ya? Ya, kalau kita lihat sama saja dengan kecelakaan yang lain ya. Waktu yang kejadian AirAsia sama, banyak yang kita kerahkan. Waktu kejadian Lion Air juga banyak kita kerahkan. Jadi wajar aja untuk ini karena ya kita ada asetnya, kenapa tidak kita gunakan untuk bisa recovery secepat mungkin. Nah, kalau kemudian tadi yang informasi yang kami dapat lokasinya berlumpur, katanya berat untuk penyelaman, kira-kira apa yang akan terjadi, Bung Geri? Wah, kalau itu harus ke ahli diving ya untuk itu. Oke. Nanti kita coba. Tapi kalau kita lihat dari yang kejadian Lion Air, itu bukannya tidak mungkin, tapi memang sulit. Dalam arti rescue divers kita dan recovery divers kita cukup mumpuni untuk kondisi tersebut. Hanya saja yang jadi pertanyaan adalah mudah-mudahan arusnya tidak keras, karena itu yang menjadi kendala buat mereka. Oke, Bung Geri, saya ingin ajak Anda untuk melihat gambar ini lagi, Bung Geri. Ini ada sebuah, saya tidak berani mengatakan itu apa, tapi ada semacam benda, kemudian ada seperti kabel-kabel menjuntai. Kalau Bung Geri, saya minta untuk menebak kira-kira apa ini, Bung? Kalau dibilang dari bagian pesawat yang mana kita nggak tahu, tapi kalau ditanya ini apa, ini kabel sensor atau instrumen pesawat. Jadi ini memang kemungkinan ya,
kita belum tahu persisnya bagaimana, karena kalau ada kayak gini kabel banyak itu biasanya ada dari sebuah sensor ke instrumennya. Jadi itu kemungkinannya pada saat ini. Ini sayangnya kita nggak lihat itu yang logam apa ketika dipegang itu apakah di instrumen atau tidak. Oke, kalau betul, ini sekali lagi saya minta Bung Geri bersedia untuk berandai-andai begitu ya. Kalau betul itu memang bagian dari sensor, ini ada di bagian mana pesawat? Kalau memang betul? Nah itu di mana aja bisa, di depan bisa, di tengah bisa, di belakang bisa. Itu masih hanya, oh iya ini kelihatan sebagai pesawat, tapi kita belum tahu ini bagian mana yang belum tahu. Ini masih sangat kecil sekali, dan ini bagian yang bisa ada di beberapa bagian pesawat. Bung Geri, saya meyakini Bung Geri sudah sangat familiar begitu dengan proses investigasi kalau sampai ada pesawat lost contact, bahkan kalau nanti sampai ada konfirmasi bahwa ada yang jatuh. Bolehkah kami diajak untuk memahami step by step-nya investigasi ini akan seperti apa? Oke, pertama pasti recovery dulu ya. Jadi ini masih dalam fase recovery, search rescue dan recovery. Jadi mereka secepat mungkin untuk mengumpulkan apa yang mengambang, dan mereka juga untuk mulai memetakan wreckage di bawah seperti apa. Juga kalau misalnya ada survivor, kalau misalnya ada, ya itu juga harus diselamatkan secepatnya. Itu tentu dibutuhkan. Jadi 24 jam pertama itu sudah pasti recovery. Berdasarkan 24 jam pertama, baru mereka nanti melihat, oke, kita mau bagaimana? Apakah kita masih mau fokus ke recovery atau kita memulai ke investigasi? Itu tergantung. Tiap kecelakaan beda-beda, dan ini juga tergantung dari antara KNKT dan Basarnas. Lead negotiator dari KNKT akan memutuskan seperti apa, kita belum tahu. Tapi kemungkinan besar adalah setelah 24 jam proses investigasinya di lapangan dimulai. Tapi dengan sekarang pun proses investigasi berdasarkan data itu sudah dimulai. Jadi dari pihak ATC sudah dikumpulkan, semua catatan-catatan dan rekaman-rekaman yang ada di maskapai juga sudah mulai dikumpulkan seperti pesawat ini dan hal-hal yang terkait dengan penerbangan ini. Itu dikumpulkan semua, dan dalam waktu 30 hari KNKT diharuskan mengeluarkan laporan awal berdasarkan semua fakta yang sudah ditemukan. Oke. Berdasar itu mereka baru mulai masuk ke fase analisa. Nah, dalam fase recovery ini juga yang dicari adalah black boxes dan juga kepingan-kepingan yang mungkin bisa menjadi clue apa yang terjadi. Itu disiapkan begitu masuk ke fase analisa, itu mereka bisa mulai dengan cepat. Tapi kalau dari flight data recorder dan voice recorder, begitu dapat itu akan di-download lalu mulai dianalisa. Tetapi tidak dimasukkan ke laporan awal. Nanti KNKT punya 1 tahun dari tanggal kecelakaan untuk merilis final report-nya, yaitu temuan fakta, apakah ada yang baru di luar laporan awal, lalu analisa, dan rekomendasi pun juga kalau mereka sudah punya rekomendasi di awal mereka akan keluarkan, tapi nanti di laporan terakhir akan mereka rangkum menjadi rekomendasi yang tetap. Oke, Bung Geri akan saya perdalam soal jalannya investigasi ini sesuai yang tadi Anda sampaikan, tapi jangan kemana-mana dulu ya Bung Geri, kita harus jeda sejenak. Saudara Anda tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV, kami akan segera kembali.